Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan juga baik. Senang rasanya pemirsa, di tahun 2026 ini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Sehati Sehat Bersama TVRI. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan membahas informasi-informasi kesehatan yang tentu saja ini akan menjadi sangat penting untuk referensi Anda dan juga keluarga di rumah. Nah, kali ini pemirsa, kita akan membahas topik yang sangat relevan sekali. Ini berkaitan dengan musim pancaroba dan bagaimana para orang tua bisa menjaga anak-anak mereka di musim pancaroba dari batuk, pilek, dan juga demam berdarah. Nah, ini yang paling penting pemirsa. Dan seperti kita ketahui pemirsa, memang beberapa waktu terakhir ini cuaca memang sangat tidak menentu ya. Kadang pagi panas, terus juga sorenya hujan deras, dan malamnya tiba-tiba sangat dingin sekali. Nah, mungkin untuk bagi orang dewasa pemirsa ini kondisi yang biasa saja. Tapi tahukah kita pemirsa, bagi anak-anak ini bisa menjadi pintu berbagai penyakit bisa menimpa anak-anak kita yang ada di rumah. Nah, sehingga itu pemirsa, terkadang di rumah orang tua ini suka berada di posisi sulit ya. Mulai dari anak mulai bersin, batuk, badan terasa hangat, tapi masih aktif bermain pemirsa. Nah, ini muncul pertanyaan, ini sakit biasa atau mungkin ini adalah awal dari tanda-tanda sesuatu yang serius. Nah, oleh karena itu di hari ini pemirsa, di episode Sehati hari ini kita akan membahas bukan cuma penyakit sebenarnya pemirsa, tapi juga kita akan membahas bagaimana sih para orang tua ini mengambil keputusan yang tepat apalagi terhadap anak-anak mereka, apalagi di musim pancaroba yang seperti terjadi saat ini. Dan tentu pemirsa, untuk tema kita hari ini, lindungi anak di musim pancaroba, cegah batuk pilek dan demam dengue. Tema ini penting dan relevan tentunya, dan saya tidak pernah sendiri pemirsa, saya selalu ditemani bersama dokter-dokter spesialis yang tentunya sudah berkompeten, dan hari ini ada dokter spesialis anak yang sudah sangat berpengalaman. Beliau adalah Dr. Haja Jumhari Baco MSc, spesialis anak, subspesialis Neo. Selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, terima kasih dok sudah berkenan di 2026 ini sudah hadir bersama kita di Sehati, tentu untuk membahas berbagai informasi-informasi kesehatan yang kiranya ini dibutuhkan oleh pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara yang ada di rumah dok. Nah dok, ini tema kita soal bagaimana melindungi anak ya di musim pancaroba, terutama dari batuk, flu, dan juga demam dengue. Nah, sebagai dokter spesialis anak yang tentu juga kiranya pasti sudah mengetahui kondisi terkini dok ya, beberapa keluhan anak yang datang berobat ke rumah sakit, dan saya kira kalau di musim pancaroba begini poli anak kayaknya selalu ramai dok ya. Iya, betul. Nah, ini bagaimana kondisi real di lapangan dok? Iya, betul ya. Jadi saat ini memang di rumah sakit khususnya di poli anak ya. Jadi untuk kunjungan ya, orang tua membawa anak dengan keluhan batuk pilek ya, terkait dengan gejala di sistem saluran pernapasan. Jadi selain batuk, pilek juga kadang sesak ya. Kemudian juga ada di saluran cerna seperti diare ya, yang mungkin awalnya didahului dengan muntah-muntah, kemudian BAB cair. Nah, itu juga cukup banyak. Jadi kenaikannya sekitar 2-3 kali lipat di hari-hari biasanya seperti itu. Ya, kalau melihat respon orang tua dok dari anak-anak ini, sebenarnya posisi orang tua kebanyakan saat ini tuh berada di posisi santai saja kah menyikapi kasus batuk pilek yang terjadi pada anak, atau misalnya terlalu khawatir berlebihan dok yang dokter lihat saat ini? Karena ini kan batuk flu ini kalau orang bilang ini penyakit langganan pada anak dan selalu dipandang enteng, itu gimana dok? Ya. Jadi mungkin kita harus tahu tipe gejala yang seperti apa yang mengarah ke kegawat daruratan ya, atau tanda bahaya gitu. Jadi memang lebih dari 70% bahwa penyebab batuk pilek pada anak itu memang disebabkan oleh infeksi virus ya. Jadi yang bisa bersifat self limiting disease, artinya dengan daya tahan tubuh yang baik ya, kemudian sistem imun baik ya, itu juga akan membaik dengan sendirinya. Cuman pada anak kita tahu bahwa menghadapi musim pancaroba seperti ini ya, jadi dia pergantian musim ya. Jadi dari musim hujan ke musim kemarau ataupun sebaliknya. Nah, kondisi
dengan musim pancaroba ini bisa mengakibatkan daya tahan tubuh anak itu dia lebih rentan dibanding dengan hari-hari biasanya. Sehingga mungkin sebagai orang tua kita harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap gejala yang dialami oleh anak. Apakah itu cuma sekedar batuk biasa ataukah memang itu butuh pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Tadi ada indikator ya dok, ketika batuk ini dirasa sudah tidak biasa lagi seperti itu. Memang kalau batuk biasa dok, normalnya itu bisa sembuh di berapa hari dok? Ya, jadi biasanya kalau batuk pilek ya, kan kalau berarti kan kita berbicara mengenai infeksi saluran pernapasan akut ya, bagian atas. Jadi seperti common cold ya. Jadi yang bersin-bersin, pilek itu biasanya dalam 3 hari harusnya sudah membaik seperti itu ya. Kadang mungkin di awal juga disertai dengan demam gitu ya. Tetapi orang tua kan biasanya sudah waspada di rumah, misalnya sudah menyiapkan untuk penurun panas ya. Jadi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga biasanya sudah membaik. Nah itu kalau misalnya dia batuk pilek. Cuman yang harus hati-hati kalau seandainya tidak ada batuk pilek, kemudian anak tiba-tiba demam tinggi yang muncul secara mendadak, nah itu yang harus kita waspadain. Nah karena kan erat kaitannya juga sama infeksi virus ya, salah satunya tadi yang demam dengue ya atau demam berdarah dengue. Nah ini dia biasanya pada saat hari ketiga mungkin panasnya sudah mulai turun, tetapi mungkin kita harus waspada kalau anak kita tidak disertai dengan batuk pilek. Jangan sampai itu merupakan suatu gejala dari demam berdarah di mana dia masuk ke hari kritis gitu. Hari kritis, hari kritis ini hari yang paling banyak disalahpahami oleh masyarakat ya, ketika melihat anak-anak dengan diagnosa DBD tiba-tiba membaik, dikiranya sudah sembuh dok, padahal sebenarnya dia sedang memasuki fase kritisnya dia seperti itu. Nah ini juga perlu menjadi perhatian. Nah dok, ini kan terkadang karena ini ada yang bisa kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ya, ini dia waspada penyakit musim pancaroba pada anak. Nah, kita akan membedakan dulu nih batuk pilek yang disebabkan oleh infeksi virus umum dan demam dengue bahaya gigitan nyamuk. Silakan dok. Ya, baik. Yang pertama adalah batuk pilek ya. Jadi memang ini kita beberapa yang muncul kita harus mengenali gejalanya ya. Jadi ada yang gejala ringan ya, kemudian sampai dengan sedang sampai berat. Nah kalau misalnya anak biasanya tuh gejala awal ya seperti tadi yang common cold tadi mungkin gejala awalnya itu adalah hidungnya tersumbat gitu ya. Kemudian kadang hari berikutnya disertai dengan batuk, kemudian ada demam ringan dan anak tampak rewel. Nah oleh karena itu kalau misalnya seperti ini mungkin kita cukup melakukan observasi ya. Kalau misalnya dia demam kita berikan penurun demam ya. Kemudian untuk batuknya juga kita lihat apakah misalnya dari hari ke hari semakin memberat atau tidak. Kalau memang misalnya batuk disertai dengan laju napas ya, jadi misalnya napasnya lebih cepat dari biasanya, kemudian ada tarikan dinding dada yang dalam ya, terutama misalnya untuk anak-anak di bawah 1 tahun. Nah ini suatu kondisi yang harus kita antisipasi. Artinya bahwa itu tidak resiko kemungkinan untuk sembuh sendiri itu jarang gitu ya. Jadi mesti harus ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Iya, jadi ini juga perlu menjadi perhatian pemirsa yang ada di rumah ya, bahwasanya jangan meremehkan ya batuk pilek. Jika kalau sudah lebih dari beberapa hari dan apabila sudah ditangani di rumah, kemudian tidak ada perubahan, itu harus segera diperiksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah dok, ini kan biasanya karena berhubung batuk dan flu ini jadi penyakit langganannya anak-anak biasanya dok ya, sehingga orang tua itu acuannya karena sebelumnya udah pernah batuk pilek, berarti obatnya disamain sama yang lalu dok. Akhirnya dia enggan untuk ke fasilitas kesehatan. Itu gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya batuk pilek kan ada juga beberapa ya, tadi paling banyak kalau untuk musim pancaroba ini kan kebanyakan karena virus ya. Nah tetapi juga ada beberapa misalnya dia dengan riwayat alergi juga bisa ya. Jadi mungkin orang tuanya juga sudah paham gitu ya. Jadi akan memberikan mungkin pengobatan 1-3 hari di rumah. Tetapi kalau seandainya misalnya dilihat bahwa batuknya misalnya semakin bertambah gitu ya, dari tadinya mungkin frekuensi batuknya agak jarang, kemudian semakin hari semakin sering terdengar bunyi batuknya, kemudian juga tadi disertai dengan peningkatan laju napas ya, ada tarikan dinding dada yang dalam. Nah itu berarti bukan kasus biasa. Karena memang tadi seperti saya bilang bahwa untuk infeksi saluran pernapasan akut kita membagi ya, ada yang bagian atas dan ada yang bagian bawah. Jadi mungkin awalnya dia kena yang bagian atas ya, jadi seperti rinitis, common cold tadi ya, kemudian radang tenggorokan atau faringitis, kemudian ada yang namanya tonsilitis ya atau radang pada amandel. Nah jika tidak teratasi dengan
baik, si kumannya itu akan turun ke saluran napas bagian bawah ya. Jadinya bisa menjadi yang namanya pneumonia atau bronkopneumonia yang bisa merupakan membawa gangguan ancaman gagal napas. Tentunya terutama pada anak-anak yang lebih muda atau bayi, seperti itu. Iya, jadi kalau kita juga berbicara soal ini dok, apa namanya, ketika orang tua sudah mendapati anak-anak di rumah nih ya, sedang sakit demam, batuk, flu, itu selalu kurang bijak untuk menggunakan obat seperti Ya, itu ya. betul. Sedikit-sedikit bisa jadi antibiotik Iya, dok. Nah ini betul. bagaimana menyikapinya Iya, dok? jadi memang kita harus bijak ya dalam pemberian obat terutama antibiotik. Nah, jadi saat ini memang khususnya di Sulawesi Tenggara terutama di Kota Kendari kan kita juga sudah tidak boleh ya membeli obat bebas gitu antibiotik di apotek ya. Jadi harus dengan resep dokter. Hal ini tentunya sebagai salah satu cara untuk menurunkan penggunaan antibiotik yang berlebihan. Tadi kalau dilihat di slide-nya kan bahwa batuk pilek itu paling banyak itu disebabkan oleh virus ya. Iya. Jadi sebenarnya kita harus sebelum misalnya dia dari klinisnya tidak memberat gitu ya, mungkin tidak perlu untuk pemberian antibiotik. Tetapi kalau misalnya batuk pileknya dari hari ke hari semakin bertambah, kemudian juga pola demamnya juga semakin naik, tadinya mungkin yang demamnya ringan, mungkin sampai suhunya mungkin menjadi lebih tinggi gitu, misalnya 40 ya, itu mungkin dan sudah lebih dari 4 hari ya, dan mungkin dari pemeriksaan didapatkan adanya suatu bunyi suara tambahan paru ya seperti rongki dan sebagainya. Nah itu mungkin posisi diberikan antibiotik. Tetapi kalau misalnya di awal-awal tadi ya cukup dengan memberikan obat-obatan simptomatik yang meredakan gejala seperti kalau dia demam kita berikan obat penurun demam. Kemudian kalau memang misalnya dia ada bakat alergi biasanya kita berikan untuk anti alerginya sambil nanti diobservasi 2 atau 3 hari kondisi klinisnya. Iya, jangan sembarang menggunakan antibiotik untuk anak. Alasannya dok, mengapa? Ya, yang pertama adalah mencegah resistensi ya. Jadi kalau seandainya misalnya sedikit-sedikit antibiotik, tentunya antibiotik itu kan dia untuk membunuh kuman ya. Jadi kalau tidak tepat sasaran juga akan menimbulkan resistensi. Artinya jika di kemudian hari misalnya dia sakit lagi, kemudian kita memberikan obat-obatan tersebut dia sudah tidak sensitif gitu ya. Jadi harus memilih antibiotik dengan golongan yang lain gitu. Nah, jadi dan juga bahwa penggunaan antibiotik kan juga beberapa kalau tidak tepat sasaran juga ada beberapa efek samping ya. Jadi juga bisa adanya membunuh bakteri, kan bakteri itu ada yang baik sama ada yang jahat ya. Nah jadi kalau memang misalnya tidak tepat ya tadi resistensi obat akan cukup tinggi di masyarakat. Iya, jangan menjadikan alasan ya penggunaan antibiotik untuk supaya anaknya ini cepat sembuh, cepat pulih ya. Betul. Namun ingatlah bahwa penggunaan antibiotik tanpa melalui resep dokter ini sangat berakibat fatal untuk anak-anak kita di rumah. Nah, dok, ini kan sepengalaman dokter sendiri bertemu dengan anak-anak yang tentunya mengeluhkan kondisi kesehatan ya di musim pancaroba ini. Sebenarnya kalau dari kesalahan yang paling sering terjadi nih pada orang tua pada saat menangani anak dengan keluhan flu dan batuk atau demam itu apa saja dok? Ya, yang pertama itu kadang-kadang kan misalnya dalam sekeluarga itu ada beberapa anak ya. Jadi kan yang namanya batuk pilek itu kan berarti infeksi saluran pernapasan yang virus yang mudah menular gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya yang datang itu kakaknya ya, terus mungkin karena serumah jadi tidurnya juga sekamar gitu. Jadi proses penularannya akan lebih cepat. Jadi mungkin hari ini yang datang kakaknya, besoknya adiknya. Jadi yang namanya infeksi itu yang paling penting itu adalah pencegahan gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kan dia rentan kalau dia terinfeksi dari di lingkungan sekitarnya, sehingga etika batuk, kemudian bagaimana kita menggunakan masker gitu ya untuk melindungi anak yang lain, atau mungkin kita pisahkan sementara tidurnya atau kamarnya gitu ya dengan anak yang sakit, itu mungkin salah satu yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kadang-kadang hari ini yang datang kakaknya, besok yang dibawa adiknya, sembuh kakaknya datang lagi adiknya. Atau memang harus dipisah ya dok ya? Ya memang biasanya terutama seperti untuk itu. Tempat tidur seperti itu ya, biar yang anak satu tidak menulari begitu ya, yang lain seperti itu. Nah tapi dok, ini kan kadang kalau anak-anak demam itu posisinya selalu pada malam hari dok, ya kebanyakan ya pada malam hari, terus kalau bukan jam 1, jam 2 dini hari begitu ya, itu juga membuat para orang tua menjadi bingung sebenarnya, apakah langsung dibawa ke IGD atau misalnya ada langkah-langkah yang bisa
dilakukan di rumah begitu untuk sembari menunggu pagi ke Ya, IGD itu betul. seperti apa, Dok? Ya, tentunya kita di rumah itu memang harus ada kotak P3K-nya ya. Salah satunya kan isinya parastamol ya. Jadi kalau misalnya anak suhu tubuh normal itu adalah di 36,5 sampai 37,5. Jadi kalau seandainya misalnya kita ukur ya suhunya di atas 37,5 ataupun mungkin nggak punya termometer tetapi dengan perabaan ya tampak hangat atau mungkin lebih suhunya lebih meningkat dari biasanya, maka yang kita bisa lakukan itu adalah kita berikan parastamol sesegera mungkin ya. Jadi memang untuk anak golongan obat yang aman gitu ya, itu adalah parastamol. Nah, untuk pemberian parastamol kita biasanya sesuaikan dengan usia dan berat badan. Jadi kalau misalnya anaknya anggaplah misalnya 1 tahun dengan berat badan 10 kilo itu bisa kita berikan 1 sendok takar atau 5 mili. Nah itu sambil kita menunggu keesokan harinya seperti itu. Sambil nanti tiap diobservasi selain memberikan penurun panas juga anak-anak dengan kondisi suhu tubuh yang meningkat itu butuh cairan yang lebih banyak. Di mana kenaikan setiap 1 derajat itu butuh 12,5% lebih banyak dibanding dengan kebutuhan biasa. Sehingga kita harus memberikan minum lebih banyak tinggi Lebih sedikit sering ya. volumenya dibanding hari-hari biasanya seperti itu. Iya, karena Itu yang bisa demam kita ini juga lakukan. menjadi salah satu ketakutan tersendiri Iya. juga nih orang tua di rumah ya. Terkadang kan kalau anak-anak terlalu sering demam tinggi biasanya itu dok langsung step begitu ya. Ya, betul. Nah ini apa nih dampaknya dok? Misalnya anak-anak terlalu sering demamnya terlalu tinggi terus dia step, apa bahaya bagi si anak ini dok yang perlu diketahui orang tua? Betul, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau misalnya demam tinggi kemudian dia ada kejang, nah berarti kita biasanya tuh mengedukasi orang tuanya. Yang pertama tentunya dia harus siap termometer di rumah ya. Ada termometer? Ya Oke. betul, satu. Karena sampai dengan usia 5 tahun misalnya anak tersebut masih beresiko untuk mengalami kejang berulang 2-3 kali lebih besar dibanding dengan anak-anak yang tidak pernah mengalami episode kejang demam. Gitu. Dan biasanya kan kalau kejang demam itu kaitannya sama ada riwayat genetik ya, maksudnya riwayat keluarga. Jadi misalnya ada saudara atau mungkin sepupu ya atau mungkin dari orang tua itu ada salah satu yang memang ada kejang demam, maka kemungkinan pada anak itu juga resiko untuk mengalami kejang demam ya. Jadi berarti ada kejang secara genetik juga iya dok ya? betul, itu ada. Jadi misalnya dia punya riwayat gitu ya, kakaknya dulu pada saat dia umur di bawah 5 tahun, pada saat dia demam tinggi kemudian dia kejang, maka resiko untuk adiknya itu juga bisa terjadi seperti itu. Jadi tadi menyiapkan termometer, kemudian yang kedua adalah menyiapkan parastamol tentunya ya. Nah, jadi kalau di luar negeri seperti di Belanda mereka lebih senang menyiapkan parastamol itu kan ada berbagai bentuk sediaan. Ya, ada yang diminum ya, yang sirup, ada yang drops tuh tetes biasanya untuk bayi. Kemudian ada yang injeksi yang disuntikan dan sebenarnya ada satu lagi yang diberikan secara perektal atau lewat lubang anus ya. Nah, itu sebenarnya lebih cepat untuk menurunkan demamnya. Karena kalau pada pasien-pasien yang kejang demam kan dia harus kita turunkan secepat mungkin demamnya biar resiko untuk terjadinya kejang itu bisa kita minimalisir seperti itu. Dan, itu tadi langkah preventif sebenarnya dok. Pencegahan. Tapi dok misalnya nih sudah kejadian ya, sudah kejadian. Ini kan kalau yang kita lihat di masyarakat itu pada saat anak-anak ini sudah kedapatan dia kejang, biasanya orang rumah itu, ini saya nggak tahu dok, ini apakah memang ada ilmiahnya atau seperti apa, mengambil sendok makan lalu memasukkan ke dalam mulut si anak, katanya supaya nggak kegigit lidahnya atau bagaimana dok? Itu apakah memang dibenarkan dalam dunia medis atau seperti apa dok? Ya, jadi kan sebenarnya kalau di ilmu medis kan kita ada namanya gudel ya, jadi bisa untuk melindungi proteksi lidah. Jadi kalau misalnya dia kejang kan bisa lidahnya bisa kegigit sama bisa bikin trauma di situ. Nah jadi kalau memang pun misalnya di rumah sebenarnya yang paling penting pada saat anak itu kejang, itu kalau memang dia ada riwayat kejang demam sebelumnya kan sudah siap stesolid ya, atau dia spam perektal yang bisa langsung dilakukan tindakan saat itu. Jadi sebenarnya dibebaskan jalan napasnya terlebih dahulu ya anaknya, kemudian dimiringkan, kemudian dimasukkan stesolid tadi. Kalau berat badannya di bawah 12 kilo kita biasanya menggunakan yang 5 mg. Kemudian kalau anak itu berat badannya di atas 12 kilo, itu kita menggunakan stesolid rektal yang 10 mg. Setelah itu kita amati anaknya. Jadi dibebaskan jalan napas, kemudian kalau memang mau ditaruh sendok, mungkin kita balut dulu ya dengan kasa atau mungkin dengan kain. Jadi yang tidak langsung ke mulutnya gitu, jadi jadi mungkin lebih lembut.
Iya, Jadi tidak membuat malah betul. trauma baru gitu, jadi mungkin bisa sambil nanti diamati. Jika dalam 5 sampai 10 menit kejangnya tidak berhenti, mungkin segera dibawa ke Mhm. rumah sakit, seperti itu. Nah itu dia tuh ya. Semoga tadi udah dicatat-catat nih Iya, sama pemirsa ya iya, beberapa, teknik langsung dari dokter mhm, ya berkaitan dengan bagaimana sih iya, kita menangani ya jikalau misal di rumah ini ada anak-anak kita yang tiba-tiba, demam tinggi dan mhm, juga mengalami kejang ya. iya, Dok, kita akan lanjutkan iya. diskusi kita Dok, usai jeda pariwara berikut ini pemirsa tetaplah di Sehati Sehat bersama TVRI. Goa Liang Kabori dan Goa Layang-Layang merupakan situs dari sebuah kisah masa silam. Sejumlah ornamen stalaktit dan stalagmit mengisi ruang-ruang dan mengajak ke lorong waktu, membawa kita menyentuh dinding purbakala. Di dalamnya tergambar situs alam aktivitas kehidupan masyarakat purba. Dari berbagai lukisan yang menggelar cerita sejarah peradaban manusia, menjadikan goa ini sebagai situs destinasi unggulan prasejarah. Sebuah situs yang tak boleh putus. Rumput laut merupakan primadona untuk bahan obat-obatan, industri dan makanan. Dari kandungan gizinya, rumput laut mengandung berbagai nutrisi. Kaya akan antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Dapat meningkatkan fungsi tiroid dan kesehatan jantung. Menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan usus, dan memperkuat sistem imun serta menurunkan risiko kanker tertentu. Sebuah rumput yang manfaatnya tak pantang surut. Ewawuna atau silat Muna adalah seni bela diri khas suku Muna. Tekniknya begitu khas, merupakan warisan yang dikembangkan dari zaman nenek moyang. Ewawuna sejatinya tercipta untuk bertahan serta memanfaatkan gerakan musuh yang berjerang. Di dalamnya terkandung spirit, kearifan, bahkan sikap hidup masyarakat suku Muna. Silat Muna adalah titisan dari sebuah warisan. Sekali panen itu kisarannya 200 juta lah, dalam waktu 100 hari. Awalnya dari hobi, kelamaan jadi suka. Ya, hitung-hitung tambah-tambah buat ekonomi, Pak. Karena kalau konsumsi itu cepat daya jualnya, perputarannya cepat. Hasil modal sama itu ya, sama laba ya, kisaran 200 juta tuh. Ya kalau modal kisaran 120-an lah. Kalau masalah ekonomi alhamdulillah lah, cukup lah buat anak istri. Tipsnya mulai dari tanam itu pengapuran, tabur garam kolamnya. 1 bulan itu 2 kali ganti air.
kasih pakan secara teratur sehari 3 kali kalau saya. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sehati, Sehat bersama TVRI. Masih topik kita pemirsa soal melindungi anak di musim pancaroba dari flu, batuk, dan juga demam dengue. Nah dok, ini tadi kita sudah menjelaskan ya soal flu dan batuk ya. Bahwasanya dua hal ini disebabkan oleh bakteri dan juga virus begitu. Tapi saya kira ini tidak serta-merta juga dok ya. Terkadang lingkungan rumah, Ya, lingkungan tempat tinggal ini juga ya, menjadi salah satu faktor mengapa si anak ini bisa mudah terserang untuk flu, bisa terserang batuk, bahkan bisa terserang juga demam berdarah seperti ya itu dok. betul. Nah ini bagaimana tanggapannya dok? Iya, jadi kalau misalnya pada anak ya, khususnya misalnya tadi yang infeksi saluran pernapasan akut ya. Iya. Jadi itu tentunya ada beberapa faktor resiko yang bisa menyebabkan anak itu mudah untuk terinfeksi. Jadi selain pada anak itu dengan memiliki daya tahan tubuh rendah, paparan asap rokok itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi Paparan asap rokok ya ya. betul. Jadi dengan paparan asap rokok itu, jadi kalau misalnya dalam satu rumah itu ada salah satu anggota keluarga yang merokok, itu misalnya di udara ya, kemudian anak atau bayinya itu terhirup, itu akan memberikan namanya itu peradangan pada saluran napas pada bayi. Sehingga ibaratnya kalau jalanan itu mungkin bolong-bolong gitu ya, Iya. radang itu, sehingga mungkin pada saat dia ada kuman masuk, itu dia mudah untuk nempel di situ. Nah, jadi paparan asap rokok, kemudian paparan asap rumah tangga juga ya, misalnya Iya. kalau memasaknya memakai tungku, nah itu juga bisa. Kemudian juga ventilasi udara juga sangat mempengaruhi. Cuma memang dari penelitian itu dengan paparan asap rokok itu biasanya masih menempati urutan tertinggi. Karena Iya. kalau misalnya kadang-kadang kita tanya apakah ada yang merokok dalam rumah gitu ya. Oh ada, tapi ayahnya nggak merokok di dalam kok dok, merokoknya di luar. Iya, tetapi setelah ayahnya ngerokok itu yang nempel itu dia bisa bertahan 4 jam. Kemudian kan sebelum 4 jam mungkin ayahnya mungkin sudah pulang gitu ya, menggendong peluk terus anaknya. dicium lagi anaknya Betul. begitu ya. Iya. Akhirnya kena juga di situ Iya, dok ya. iya betul. Jadi kalau misalnya itu harusnya tuh lebih dari 4 jam harusnya setelah selesai merokok, kemudian mungkin pulang ke rumah, mungkin ganti baju dulu, terus mungkin mandi bersih, sikat Sikat gigi gitu gigi ya ya gitu benar. ya. Baru bisa menggendong bayinya kembali. Iya, karena saya kira untuk kasus yang keluhan Ya. anak-anak juga menderita flu dan batuk bahkan mungkin sampai infeksi paru itu Ya. ya disebabkan oleh karena lingkungan di rumah mungkin ada perokok itu, apakah memang juga banyak keluhan kasusnya di Iya. Kendari ini atau gimana? Betul, Dok? jadi saya saat ini lagi merawat ya, jadi merawat bayi usia 2 bulan ya. Jadi usia bulan masuk dengan batuk pilek sudah seminggu ya, kemudian tidak membaik sampai dia bermasalah dengan pernapasan. Jadi kan kadang-kadang kalau seperti ini dia butuh alat bantu napas ya. Jadi karena ada tarikan tadi dinding dada yang dalam, sehingga dia butuh alat untuk menunjang oksigenasinya seperti itu. Nah, jadi yang kita lihat setelah di ronsen toraks itu, di ronsen dada ya, nah itu memang gambarannya positif bronkopneumonia gitu Iya. kan. Jadi memang di lingkungannya ada yang perokok gitu ya. Kemudian nah ini biasanya yang memang kita harus edukasi orang Iya. tua ya. Memang saat ini kan selain juga tadi ya dengan paparan asap rokok, kemudian juga kita harus memenuhi kebutuhan anak untuk imunisasi ya. Jadi kalau Iya, itu yang terkait terpenting dengan juga. iya benar. Jadi kalau terkait dengan imunisasi untuk saluran napas itu salah satunya adalah misalnya dengan BCG ya, di usia 1 bulan sudah bisa diberikan. Kemudian yang difteri ya atau DPT atau kita sebut dengan pentabio itu bisa dimulai dari usia 2 bulan. Kemudian saat ini ada beberapa vaksin untuk pneumonia dan itu sudah tercover oleh pemerintah ya, yang mungkin dulunya itu harus beli gitu ya. Sekarang sudah di cover oleh pemerintah, salah satunya adalah PCV ya atau Iya. pneumococcus seperti itu. Yang jelas ketika vaksin ini diberikan pada anak ini akan membantu juga Iya, terbentuknya betul. antibodi seperti itu Betul, dok ya, yang betul. tentu ini akan membantu anak-anak ini tidak mudah
terserang penyakit. Tapi kalau berbicara soal flu batuk yang disebabkan oleh lingkungan di rumah, misalnya orang tua perokok atau apa, itu harusnya disadari sih dok ya, Iya, betul. agar kiranya ini bisa diminimalisir untuk Iya. tidak dilakukan lagi untuk para orang tua. Kasihan anak-anak di rumah Betul. seperti itu ya. Bukan kasihan anak-anaknya juga, tapi kasihan juga bapaknya, kasihan juga mamanya ya begitu ya. Sampai kalau kita lihat juga kan dari Menteri Kesehatan sendiri pernah mengeluarkan statement dok ya. Iya, betul. Para wanita jangan Iya, jadi maksudnya cari suami jangan yang merokok gitu. iya gitu ya. Karena Iya. memang punya dampak yang tidak bagus seperti Iya, itu betul. bagi pasangan seperti Iya, itu. Nah, dok, ini saya juga penasaran soal ini kan biasanya anak-anak ini paling sering juga mengalami keluhan lendir Iya. berlebih seperti itu Betul, ya. betul. Nah, ini kalau penanganan di rumah untuk kejadian seperti ini seperti apa dok? Iya, jadi memang ada perbedaan ya antara anak-anak dan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu batuk, dia nggak bisa kan refleks untuk keluarin dahak gitu ya. Beda dengan misalnya anak-anak atau dewasa yang lebih anak yang lebih besar atau yang dewasa, kalau batuk kita ada refleks untuk keluarin dahak. Nah, pada anak memang dia tidak bisa, sehingga memang ada beberapa yang kita berikan. Misalnya kita berikan obat-obatan yang memang dia membantu ya rambut-rambut atau silia dari saluran napas untuk mengeluarkan lendirnya tersebut. Nah, itu bisa, ataupun misalnya kita bisa bantu dengan diuap ya atau dinebu dengan menggunakan larutan fisiologis dengan NaCl tadi untuk mengencerkan dahak. Kemudian tadi bisa dibantu dengan golongan obat-obatan tertentu misalnya dengan beta 2 agonis seperti salbutamol untuk melebarkan saluran napas dan membantu siliar untuk mengeluarkan dahaknya seperti itu. Dan bisa juga kita lakukan yang namanya chest fisioterapi gitu. Jadi setelah uap, setelah dinebu, kita lakukan chest fisioterapi untuk memudahkan pengeluaran dari lendirnya tersebut. Tetapi tidak rutin untuk harus misalnya kan ada bisa disedot nggak lendirnya gitu ya. Jadi tidak rutin ya. Jadi tidak rutin untuk dilakukan suction pada misalnya bayi atau anak-anak yang memang dia rawat jalan gitu, karena kalau suction itu dia tergantung dari kondisinya dan itu harus butuh pemantauan khusus seperti itu. Bagaimana dengan kebiasaan penanganan tradisional dok ya? Ya. Di rumah kadang bawang merah yang dihancurkan terus ditabur pada ubun-ubun anak, terus juga kunyit yang digaris di area pernafasan anak ya, Iya, dalam hal betul. ini hidung. Iya. Nah itu masih relate nggak sih dok sebenarnya Iya. untuk penanganan Yang awal ya. anak-anak seperti itu? Ya, jadi sebenarnya hal itu mungkin sudah tidak, mungkin perlu kita tinggalkan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak demam itu harusnya segera tadi dikasih penurun demamnya ya. Kemudian apalagi misalnya dia dengan resiko ada kejang demam berulang ya seperti itu. Kemudian seperti yang ditaruhkan kayak bawang atau apa gitu kan juga belum ada evidensinya ya seperti itu. Tetapi kan ada sekarang yang sudah lebih dalam bentuk kemasan Eucalyptus yang misalnya sisa dioles-oleskan saja ya, kemudian membantu napas bayi lebih rileks, itu kan sudah ada beberapa produknya. Ya, jadi walaupun mungkin tidak bisa dihindari dok ya, tetap dijalankan, tapi jangan lupakan ada juga nih penanganan medis yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak kita pulih dari keluhan lendir berlebih, flu dan batuk, dan juga demam tinggi. Nah dok, sekarang kita ingin fokus nih ke demam berdarah dok. Ini kan seperti kita ketahui biasanya kalau musim penghujan masuk, biasanya ini orang akan waspada dengan kehadiran nyamuk DBD seperti itu dok. Dan anak-anak ini menjadi kelompok yang paling rentan sebenarnya dok. Nah ini bagaimana penjelasannya dok? Iya, jadi memang kalau demam berdarah ya itu kan biasanya kita membagi atas dua. Jadi ada yang demam dengue yang tidak disertai dengan perembesan plasma dan ada yang demam berdarah dengue. Nah ini yang biasanya yang ada disertai dengan perdarahan ya. Jadi ada yang grade 1 itu yang biasanya perdarahannya tidak disertai dengan perdarahan spontan, tetapi kita bisa lihat misalnya setelah dilakukan rampelit dia ada muncul bintik-bintik ya perdarahan di tangan atau kita sebut dengan peteki. Nah yang harus diwaspadain adalah sebenarnya tuh gejala awal. Jadi kalau misalnya anak kita itu tiba-tiba demam munculnya secara mendadak dan itu tinggi, misalnya sampai di atas 38 atau 39 bahkan sampai 40, nah itu kita harus hati-hati ya. Salah satunya memang tadi apakah memang disebabkan oleh
virus dengue yang dibawa oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, sehingga apalagi misalnya musim pancaroba saat ini, jadi misalnya dengan lingkungan yang tergenang ya, kemudian adanya pertumbuhan dari jentik nyamuk ya, itu kan juga akan mempermudah pertumbuhan dari nyamuk Aedes aegypti, sehingga memang salah satu langkah pencegahannya itu ya dengan 3M+ itu ya, dengan menguras bak mandi ya, membersihkan, menutup dan sebagainya. Kemudian juga saat ini memang untuk anak itu kita sudah punya yang namanya vaksin dengue ya, vaksin dengue atau vaksin demam berdarah. Nah, ini salah satu usaha kita untuk memproteksi biar kalaupun seandainya misalnya anak itu terinfeksi virus dengue, dia tidak sampai misalnya shock gitu ya, sampai misalnya gejala yang sangat berat, bahkan bisa berakhir dengan kematian seperti itu. Jadi yang pertama memang satu, kalau misalnya gejalanya itu munculnya demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang kedua biasanya disertai dengan nyeri kepala ya, kadang ada mual dan muntah ya, bahkan mungkin ada nyeri perut terutama bagian kanan atas ya, karena kan di situ ada organ yang namanya hepar ya. Jadi kalau misalnya hepar, kalau dari infeksi virus dengue kan dia bisa menyebabkan tadi ya perembasan plasma, salah satu tandanya itu mungkin bisa ada asites atau penumpukan cairan di rongga perut ya, ataupun juga ada pembesaran dari organ yang namanya hepatomegali sehingga dia akan merasa nyeri. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala ini, nah itu mungkin harus kita waspadain tadi, jangan sampai ini adalah demam dengue. Nah, kita lihat kalau misalnya kita observasi hari pertama mungkin kita berikan dulu penurun panas ya seperti biasa, kemudian hari kedua, kemudian hari ketiga. Nah, di hari ketiga seandainya misalnya demamnya itu turun tetapi kok anaknya tidak seaktif biasanya ya, dan kemudian mungkin anaknya lebih banyakkan tidur atau mungkin bahkan tampak pucat ya, atau mungkin mengeluh nyeri perut hebat atau keringatan. Nah, itu mungkin harus hati-hati gitu, jangan sampai itu dia masuk ke hari kritis ya. Jadi hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari keenam. Nah, itu harus hati-hati kalau memang misalnya hari ketiga turun demamnya tetapi anaknya ada penurunan penurunan aktivitas ya, tampak lemah, ya itu mungkin sebaiknya segera dibawa periksa. Terutama kita harus mengecek darah rutinnya ya, untuk melihat apakah ada penurunan sel darah putih atau penurunan jumlah trombositnya yang mengarah ke demam dengue atau demam berdarah dengue. Nah, ketika anak tersebut ya dok ya dinyatakan atau didiagnosa DBD seperti itu. Nah, ini kan juga ada beberapa orang tua yang memilih untuk melakukan perawatan intensif di rumah begitu dok. Betul. Nah, kalau sudah DBD apakah memang dokter harus istilahnya menyarankan si anak ini untuk dirawat inap ya? Atau tidak apa-apa dirawat di rumah? Iya, jadi kalau misalnya tadi kan pertanyaannya mengenai demam berdarah dengue ya, berarti kan itu ada perembesan plasma. Jadi semua kasus DBD entah itu grade 1, grade 2, grade 3 sampai dengan grade 4 itu biasanya disertai dengan penurunan trombosit ya. Misalnya dia di bawah 100.000. Nah, makanya kalau seperti itu maka pasiennya harus kita rawat inap. Kenapa? Karena kita harus melakukan monitoring serial terhadap kondisi klinisnya, dan bisa terjadi misalnya tadinya awal dia masuk tanpa perdarahan, nanti dari klinisnya dia bisa memburuk ya, bisa mungkin terjadi perdarahan spontan, entah itu misalnya dia mimisan ya, atau epistaksis, mungkin bahkan bisa muntah darah ya, atau mungkin BAB kehitaman. Nah, itu yang harus kita waspadain kalau misalnya dia termasuk yang demam berdarah dengue. Nah, kalau misalnya dia termasuk yang demam dengue saja, kalau demam dengue kan dia misalnya dia lebih ringan ya, tidak ada kebocoran plasma dan trombositnya itu di atas 100 ribuan gitu ya. Kalau misalnya dia masih masuk ke fase demam dengue, mungkin itu bisa rawat jalan sejauh catatannya bahwa kondisi klinisnya bagus ya, misalnya kemudian anaknya masih kuat minum ya, kemudian juga tidak ada tanda-tanda perembesan plasma atau tanda shock, itu biasanya memang boleh rawat jalan, tetapi keesokan harinya biasanya kita edukasi orang tuanya untuk membawa kembali anaknya untuk dilakukan pengecekan kembali terhadap darah rutinnya. Mungkin tadi trombositnya dia masih kisaran 100 ribuan ke atas, tetapi keesokan harinya dia bisa turun gitu. Jadi kita harus monitoring dengan ketat sampai dengan hari ke-6 demamnya seperti itu. Jadi ada dibenarkan juga dok sebenarnya perawatan di rumah tergantung kondisi si anaknya. Betul. Ya, kalau misalnya trombositnya di bawah 100.000, berarti memang harus rawat inap seperti itu. Betul. Nah, dari berbagai keluhan tadi dok yang dokter sebutkan tadi, keluhan apa sih yang sebenarnya paling sering diabaikan oleh para orang tua sehingga dia tidak sadar kalau anaknya ini sedang DBD dok? Iya, biasanya kan tadi ya karena
kayak mungkin kayak batuk pilek gitu. Kalau hari ketiga sudah nggak demam kan udah dipikirnya aman-aman gitu Aman-aman kan aja ya. ya. Nah begitu juga nih kalau misalnya kasus yang demam berdarah dengue. Jadi misalnya kalau dia hari pertama, hari kedua demam tinggi, kemudian hari ketiga udah nggak panas gitu ya. Ternyata mungkin anaknya tidur kok gitu kan. Tapi mungkin nggak dipegang. Ternyata mungkin telapak kakinya udah dingin ya. Nah Iya. di kakinya mungkin sudah lemah. Itu merupakan awal-awal gejala shock. Jadi harus hati-hati terutama misalnya tadi ya dia demam tinggi mendadak kemudian tidak ada batuk pilek tetapi ada mual muntah, ada nyeri kepala atau ada nyeri perut. Nah itu harus lebih aware terhadap anak apalagi misalnya di musim saat ini di mana kasus demam berdarah juga menduduki posisi kedua ya selain infeksi saluran pernapas akut yang batuk pilek tadi yang juga cukup banyak pada saat musim-musim saat ini. Oke, pemirsa Sehati yang ada di rumah, kita akan lanjutkan diskusi kita pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di Sehati, sehat bersama TVRI. Ewa Wuna atau silat Muna adalah seni bela diri khas suku Muna. Tekniknya begitu khas, merupakan warisan yang dikembangkan dari zaman nenek moyang. Ewa Wuna sejatinya tercipta untuk bertahan serta memanfaatkan gerakan musuh yang menyerang. Di dalamnya terkandung spirit, kearifan, bahkan sikap hidup masyarakat suku Muna. Silat Muna adalah titisan dari sebuah warisan. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia. Cengkeh pula kerap digunakan sebagai bumbu rempah masakan Nusantara. Aromanya yang khas dapat digunakan sebagai bahan aromaterapi. Di segi kesehatan, cengkeh dapat meredakan sakit gigi, mencegah radang, sebagai antibakteri dan jamur, meningkatkan kekebalan tubuh, menangani infeksi pernafasan, melawan kanker, serta mengatasi mual dan muntah. Aroma cengkeh, aroma Indonesia. Tangkeno, desa yang terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Tangkeno dijuluki sebagai negeri di atas awan karena sering dihampiri oleh gumpalan awan di kala pagi menjelang. Kawasannya bak lukisan hidup berpanorama alam pegunungan yang memukau. Udara sejuk dan bersih sejenak menambah tenangnya dalam bersantai. Inilah wisata Tangkeno, negeri di atas awan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program acara Sehati, Sehat bersama TVRI. Masih topik kita pemirsa soal lindungi anak di musim pancaroba dari batuk, flu dan juga demam dengue. Nah tentu dokter kalau kita berbicara soal
bagaimana cara melindungi, kita berbicara soal langkah preventif nih ya. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati seperti itu ya. Nah, nah ini Dok, seperti apa sih sebenarnya langkah-langkah kecil ya atau keputusan-keputusan kecil yang ada di rumah yang bisa diambil untuk para orang tua di rumah sana bisa melindungi anak mereka, terutama ini di musim pancaroba yang kita kenal paling sering sekali anak-anak itu rentan terkena berbagai penyakit. Nah ini kita akan tampilkan juga nih slide-nya beberapa langkah-langkah pencegahan yang akan langsung dijelaskan oleh dokter. Baik ya. Jadi untuk menjaga kesehatan anak di musim pancaroba, langkah utama pencegahan ya yang pertama adalah tentunya dengan kebersihan diri dan etika ya. Jadi kebersihan diri dalam hal ini misalnya kalau orang tua habis pulang kerja gitu ya, jadi mungkin mengganti baju ya, kemudian kalau mungkin berdebu ya, misalnya kerja di lapangan yang memang resiko untuk terpapar debu dan asap rokoknya cukup besar gitu ya, jadi mungkin lebih bagus untuk membuka baju terlebih dahulu dan mandi dan mengganti yang baru, kemudian bersentuhan dengan anak. Kemudian yang berikutnya adalah etika batuk. Jadi misalnya ada anggota keluarga yang batuk atau pilek gitu ya, jadi mungkin pada saat batuk diajarkan bagaimana cara menutup mulut ya saat batuk atau bersin, karena rata-rata penularannya itu secara droplet ya, atau misalnya bersin percikan dahak atau percikan dari bersinnya itu juga bisa menginfeksi anak-anak di sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya pemberian nutrisi ya, nutrisi, ASI itu juga sangat penting ya, di mana usahakan untuk memberikan ASI ya. Jadi misalnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan kita berusaha untuk memberikan ASI eksklusif ya, kemudian nutrisi yang adekuat. Bagaimana kita mengetahui bahwa itu nutrisi adekuat, tentunya setiap bulan kan harusnya ke posyandu ya, jadi setiap bulan harusnya ada naik berat badannya seperti itu. Jadi kalau misalnya anak kita misalnya 2 bulan berturut-turut berat badannya tidak naik, itu sebenarnya sudah buat kita warning gitu ya, kok anak saya tidak naik gitu, apakah misalnya dari segi nutrisinya kurang cukup gitu ya, atau mungkin imbalance ya, jadi yang pemasukan sama pengeluaran mungkin anaknya aktif sekali sehingga mungkin nutrisi tidak dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau mungkin ada penyakit-penyakit yang lain yang membuat berat badan anak tersebut tidak naik. Kemudian tentunya istirahat yang cukup. Nah jadi mungkin perlunya kontrol di rumah ya, jadi kadang-kadang mungkin kalau anak-anak jam 9 itu harusnya sudah istirahat ya, seperti itu. Nah kemudian berikutnya juga harus memenuhi untuk kebutuhan imunisasi ya. Jadi seperti untuk batuk pilek tadi ya, jadi dimulai dari vaksinasi BCG, kemudian vaksinasi DPT tadi ya, atau pentabio yang salah satunya juga isinya dari Haemophilus influenza tipe B. Jadi penyebab infeksi saluran pernapasan akut dalam hal ini pneumonia itu adalah paling tinggi itu adalah Streptococcus bakteri Streptococcus beta hemolyticus grup A. Kemudian ada juga yang pneumococcus, dan itu saat ini pemerintah sudah mengcover untuk imunisasinya dengan pemberian PCV tadi. Yang PCV kita berikan biasanya selama 3 kali ya, dimulai dari usia 2 bulan, kemudian 4 bulan dan 6 bulan, dan itu gratis. Bisa didapatkan di puskesmas ataupun di posyandu ataupun di pusat pelayanan kesehatan terdekat. Iya, luar biasa ya. Ada banyak sekali tips yang kita sudah dengarkan tadi supaya ini keputusan-keputusan kecil yang hanya bisa dimulai dari rumah sebenarnya ya. Sehingga kita bisa benar-benar menjaga anak-anak ini tidak mudah terserang berbagai penyakit, terutama di musim pancaroba seperti itu. Nah, dokter, di akhir segmen ini kita juga ingin dengar dok ya, dari dokter sendiri sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan oleh pemirsa Sehati yang ada di rumah ini terkait tema kita hari ini, lindungi anak di musim pancaroba, cegah flu, batuk dan juga demam berdarah. Mengingat sekarang lagi musim penyakit poli anak lagi rame-ramenya pemirsa ya. Saya yakin dokter pasti tiap hari pasti ada saja bertemu anak-anak yang baru ya, yang baru lagi mengalami berbagai keluhan di rumah sakit. Ini apa dok yang ingin disampaikan, silakan. Ya, pertama kita tahu bahwa kesehatan anak saat ini adalah merupakan investasi masa depan bangsa ya. Jadi bagaimana peran kita sebagai orang tua tetap meningkatkan kewaspadaan terutama di musim pancaroba saat ini. Dengan tadi meningkatkan perilaku hidup yang sehat ya. Kemudian bagaimana mengajarkan anak etika batuk yang baik ya. Kemudian bagaimana meningkatkan ASI dan nutrisi yang cukup pada anak-anak kita di rumah gitu ya. Jadi kita harus aware kalau misalnya berat badan anak kita itu tidak naik, karena hal ini kan stunting itu tidak akan muncul secara mendadak. Dia butuh proses untuk ke tahap stunting. Jadi stunting itu biasanya kita diagnosa
biasanya setelah usia 2 tahun Iya. ya. Jadi tentunya untuk tahap stunting itu biasanya kita lihat dari evaluasi pertumbuhan berat badan, tinggi Betul. badan yang tidak naik ya. Jadi kita selain berat badan juga kita harus concern terhadap tinggi badan anak-anak kita. Jangan sampai mungkin berat badannya naik tapi tinggi badannya juga tidak naik, dan itu harus kita plotkan, kita evaluasi untuk tumbuh kembangnya secara berkala. Kemudian untuk ibu-ibu di rumah ya, usahakan untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, karena dengan pemberian ASI dia merupakan suatu nutrisi yang sangat berguna bagi bayi ya, di mana dia memiliki imun tubuh yang mana mengandung imunoglobulin A yang tidak didapat di susu formula. Semahal-mahalnya susu formula lebih bagus ASI ya. ASI is the best ya, seperti itu. Kemudian juga pemberian istirahat ya, nutrisi istirahat yang cukup, dan saat ini kita memang berdasarkan rekomendasi dari American Association Pediatric bahwa kita tidak boleh memberikan gadget ya pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Karena hal itu akan menimbulkan, biasanya akan ada gangguan pemusatan perhatian di kemudian hari ya. Nah, pola asuh kan kadang-kadang mungkin kita tidak sadar ya, daripada anak kita nangis-nangis ngeraung-ngeraung gitu langsung dikasih gadget. Nah, biar itu mungkin beres. ya biar beres. Nah, Iya. padahal satu hal yang mungkin tidak benar gitu ya. Jadi lebih bagus sebagai ibu mungkin kita harus meningkatkan literasi, kita membelikan buku bacaan, kemudian membacakan buku cerita di malam hari ya. Terutama misalnya pada anak-anak, jika kita memberikan kesan yang baik itu sebaiknya pada saat di malam hari ataupun di pagi hari saat dia bangun. Dimana kalau kita mau memasukkan suatu hal-hal yang positif itu usahakan kita menemani saat tidur malam. Nah, itu langsung masuk, kemudian begitu juga bangun tidur gitu ya, kita memberikan motivasi ataupun mungkin memberikan suatu hal-hal yang positif seperti itu. Dan yang terakhir adalah penuhi kebutuhan untuk anak imunisasi ya. Jadi kan saat ini banyak ya, maksudnya imunisasi yang dulunya mungkin tidak tercover pemerintah, saat ini sudah banyak ya imunisasi, seperti misalnya imunisasi rotavirus ya. Rotavirus itu kan dia untuk pencegahan dari diare. Adapun kalau misalnya anak kita diare, dia memiliki gejala itu yang tidak berat dibanding dengan anak-anak yang tidak pernah mendapatkan rotavirus. Dan saat ini banyak sekali anak-anak yang memang terlambat untuk dibawa, karena dia kalau rotavirus itu maksimalnya cuma 6 bulan. Jadi dimulai dari usia 2 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan kita tahu bahwa 80% dari sistem kesehatan saluran cerna pada anak itu mempengaruhi sistem imunitas tubuhnya. Jadi kalau misalnya anak kita sering diare, itu beberapa penelitian mengatakan bahwa 1 kali episode diare pada anak itu bisa menurunkan IQ-nya sebanyak 4 poin. Waduh. Ya, jadi Saya juga baru tahu. iya betul. Dan kemudian kesehatan saluran cerna itu adalah investasi jangka panjang. Di mana kan bisa kita lihat bahwa misalnya anak kita post diare gitu ya. Jadi mungkin seminggu dia kena batuk pilek lagi. Jadi usahakan anak kita tuh jangan sampai terkena infeksi saluran cerna. Tuh, salah satunya tadi dengan misalnya tadi ya cuci tangan dengan baik ya, kemudian dipenuhi untuk imunisasinya ya. Misalnya ini ibu-ibu yang mungkin belum tahu ya bahwa saat ini rotavirus itu dia sudah tercover oleh pemerintah, kemudian yang batuk pilek terutama yang pneumonia itu juga sudah ada ya PCV. Kalau kita dulu itu yang swasta kita harus beli gitu ya imunisasi tambahan, dan harganya tuh lumayan Cukup sekitar mahal ya. 1.200.000 gitu, dan itu harus 3 kali pemberiannya. Sekarang kan pemerintah udah mengcover itu supaya dimaksimalkan gitu. Jadi kalau misalnya anaknya belum divaksinasi PCV mungkin segera untuk dilengkapi atau di catch up gitu ya untuk imunisasinya. Jadi tidak ada kata terlambat. Kita mungkin di rumah nih para orang tua, ayah bunda mungkin bisa mengecek gitu ya buku imunisasi atau buku KMS-nya yang mana yang belum lengkap, kemudian itu segera untuk dilengkapi. Apalagi mungkin untuk mengatasi atau menghadapi di musim pancaroba saat itu. Imunisasi ini penting untuk membangun antibodi anak biar tidak mudah terkena penyakit di musim pancaroba. Betul. Dok, terima kasih sekali dok. Ini luar biasa sekali ilmu sore hari ini ya. Orang-orang tua di rumah ini pasti sudah banyak dapat tips ya. Dan tadi juga ini kru yang udah punya anak pasti nyimak kita juga nih dok. Kita akan ketemu lagi pemirsa di Sehat episode berikutnya. Pada intinya di dialog kita hari ini ya, bahwasanya memang ketika untuk melindungi anak-anak kita dari musim pancaroba ini, dari berbagai penyakit, tentu ini dimulai dari langkah-langkah kecil yang tentunya hanya diputuskan dari dalam rumah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati pemirsa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Haja Jumhari Baco, MSc, spesialis anak
subspesialis neo ya atas ilmunya hari ini dok. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di lain waktu dan kita juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa Sehati yang ada di rumah. Semoga kita juga bisa membahas topik-topik menarik lagi pemirsa di Sehati berikutnya. Saya Diasis pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.